Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berada di hari yang ke-19 di bulan Maret ini, dan kita sungguh meyakini dan mengimani bahwa semua adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, bagi saudara-saudara yang belum mensubscribe, tulisan warna merah, tulisan subscribe, silakan mensubscribe, dan bagi yang sudah, tak perlu lagi mensubscribe, dan kemudian lebih bijak lagi apabila kita menghidupkan notifikasinya, lonceng notifikasinya, agar setiap hari, setiap pagi, kita dapat menerima dan mengikuti informasi renungan harian terpadu ini melalui media, baik itu Facebook, YouTube maupun Instagram. Pada kesempatan ini, kita akan melihat dan membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengawali segala sesuatu, maka kita awali dulu dengan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita, agar iman kita bertambah teguh di dalam Tuhan, jiwa kita kuat, tubuh kita menjadi segar karena berkat dan kasih Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian mempraktikkan dan memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Topik renungan kita pada pagi hari ini, ibadah yang sejati. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, bacaan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Artinya, totalitas kehidupan kita bawa ke hadirat Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, persembahan yang mulia bagi hormat dan keagungan namanya, melalui kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini, yang di dalamnya kita boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kita boleh pasrahkan ke dalam kedaulatan tangan kasih Tuhan. Sebab itu, Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Roma,
bahwa dengan kemurahan Allah, Ia menasihati mereka agar mempersembahkan tubuh untuk dibawa kepada Tuhan. Dengan kata lain, dapat kita katakan kepada Tuhan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, untuk diserahkan kepada Tuhan. Totalitas kehidupan kita bawa ke takhta anugerah Bapa di surga, menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan yang mesti terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya kita dapat menangkap pesan Tuhan ini dan kita dapat merenungkannya di minggu-minggu Prapaskah ini, di minggu-minggu sengsara ini. Mari kita menyerahkan tubuh kita seutuhnya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dengan pengertian lain, totalitas kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita betul bawa ke hadirat Tuhan. Sehingga hal itu menjadi sesuatu yang agung, yang kudus, yang mulia, yang baik, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, tentu kita harus memastikan bahwa kehidupan kita, tubuh kita, totalitas keberadaan hidup kita telah serahkan dan persembahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kita memiliki keyakinan, kepastian bahwa penyerahan diri kepada Tuhan adalah modal yang utama sebagai ibadah yang sejati di hadirat Tuhan. Dengan demikian, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, umat yang berserah diri ke dalam kuasa-Nya, sepatutnya kita bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah aktivitas, bahkan di situasi pandemi COVID-19, kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi bagian pertolongan dari Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita menyadari meski di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, tantangan hidup yang kita alami, bahkan masalah yang silih berganti, semua itu tak membuat kita surut, tetapi kita terus berserah kepada Tuhan. Sebab harus diakui, kita banyak kekurangan, keterbatasan, bahkan kelemahan dalam menjalani kehidupan. Kita kuat hanya karena kekuatan dari Tuhan. Setiap potensi kemampuan yang kita miliki, marilah kita serahkan kepada Tuhan, pemilik kehidupan ini, karena Dialah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, selagi kita diberikan nafas kehidupan, maka marilah kita melakukan segala sesuatu dengan baik, karena sekali waktu kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang kita perbuat dalam dunia ini. Sebab itu penyerahan diri
totalitas keberadaan hidup kita menjadi penting dalam kehidupan ini. Agar kehidupan kita yang kita jalani ini berada dalam perlindungan, pertolongan, bahkan dalam genggaman kasih Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, biarlah kiranya renungan harian terpadu ini di bawah topik ibadah yang sejati membuat kita semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, menjalani kehidupan, bahkan melebarkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Mari kita tetap terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sebab diakui kita tidak mampu melakukan menurut kekuatan dan kemampuan kita yang terbatas. Kita serahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas, yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan, sehingga kehidupan kita hari demi hari berada dalam pertolongan Tuhan. Kiranya renungan ini memberikan kita kekuatan baru untuk kita tetap selalu berserah diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini, oleh karena kasih-Mu menghentar kami, kehidupan kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan nafas kehidupan. Kiranya di minggu-minggu sengsara ini, minggu-minggu prapaskah ini, kami dapat memaknai pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan penyerahan diri untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami itulah menjadi ibadah yang sejati di hadapan hadirat Tuhan. Buat saudara-saudaraku yang mengikuti, mendengar, menyaksikan program acara Renungan Harian Terpadu, kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan iman, kesehatan dalam kehidupan mereka, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi, anugerah dan perlindungan dari Tuhan semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, berserah bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat pagi. Selamat kita menjalani kehidupan di hari yang baru. Biarlah kita tetap bersemangat, kita tetap sehat, kita tetap selalu antusias menjalani kehidupan, agar kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan selalu menolong, melindungi, membela, dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.